hamba-hamba Allah wal musliman ibadallah arsyadani wa iyyakumullah. Di dalam kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Dosa-dosa besar. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau sedang memberikan kajian besar di dalam masjid. Tiba-tiba saja kajian itu terhenti dengan masuknya seorang lelaki, di mana laki-laki tersebut langsung bergabung dalam majlis ilmu. Abdullah ibnu Abbas sang guru besar diam dan tidak mau melanjutkan pengajian. Orang-orang pada heran, kenapa dengan masuknya laki-laki ini, sang guru besar Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menghentikan pengajiannya dan tidak berbicara. Akhirnya, keheningan itu dipecahkan dengan kata-kata beliau yang menghenyakkan kalbu. Apa kata beliau? Hadirin seluruhnya, minta maaf. Pengajian dengan sangat berat hati tidak dapat kita lanjutkan. Selama di dalam majlis ini, ada orang yang karena keberadaannya, Allah menahan rahmat dari langit, sampai orang tersebut enyah dari tengah-tengah kita. Kata-kata ini sangat menohok. Kata-kata ini sangat menghunjam. Dan orang semua paham. Siapa yang dimaksud dengan kata-kata ini oleh sang guru besar Abdullah ibnu Abbas. Apalagi laki-laki yang bersangkutan, yang karena kedatangannya lah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menghentikan ceramahnya. Tahu diri, laki-laki ini akhirnya berdiri dan mundur secara perlahan-lahan lalu keluar meninggalkan majelis itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, tidak berapa langkah laki-laki tersebut meninggalkan lokasi, Abdullah ibnu Abbas terdengar melanjutkan pengajiannya. Pahamlah laki-laki ini memang dia yang dimaksud. Kemanakah laki-laki ini pergi? Dia menuju ke rumah bibi kandungnya. Satu kota Madinah kenal bahwa laki-laki ini telah lama tidak bertegur sapa dengan sang bibi. Singkatnya, dia sampai di rumah bibinya, dia ketuk pintu rumah bibinya, dibukakan pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam pun terjadi. Sang bibi terkejut melihat keponakannya yang sudah lama tidak menegur sapanya datang tepat di depan pintu rumahnya. Kemudian singkatnya, si lelaki ini minta maaf kepada bibinya dan dipersilahkan masuk. Akhirnya sang bibi bertanya, tumben kamu datang? Dan aneh kalau kamu minta maaf, mau bertegur sapa, ada apa gerangan? Lelaki itu menjawab, Bi, tadi saya mendapatkan pelajaran yang sangat mahal. Sang guru besar Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menghentikan pembicaraannya, menyetop pengajiannya, hanya dengan saya datang dan ikut bergabung ke tengah-tengah mereka. Dan beliau berkata seperti ini, selama di majelis ini ada orang yang karena keberadaannya, Allah menahan rahmat dari langit. Bapak Ibu kan tahu, majelis ilmu seperti ini mendatangkan para malaikat-malaikat rahmat, bergabung bersama kita, dan memohonkan segala kebaikan untuk kita sampai majelis bubar. Malaikat-malaikat rahmat ini akan menyingkir kalau di tengah-tengah kelompok atau komunitas itu ada orang yang putus tali silaturahim. Kaum muslimin yang kami muliakan, mendengarkan itu, sang bibi pun paham. Singkatnya kaum muslimin, terjadilah kembali kehangatan suasana di mana selelaki berkata kepada bibinya, Bi, mulai hari ini dan seterusnya saya tidak akan mengulangi perangai ini. Bibi pun bersyukur kepada Allah dan keponakannya ini disuruh, datanglah kamu kembali kepada guru kita, Abdullah ibnu Abbas. Tanyakan kepadanya, apa-apa sajakah yang telah disiapkan oleh Allah hukuman untuk orang yang memutuskan tali silaturahim. Labbaik bibi. Maka pergilah lelaki ini bergabung dengan majelis Abdullah ibnu Abbas. Ternyata pengajian sudah bubar. Sang guru masih duduk dikelilingi oleh beberapa orang murid.
Masuk lelaki ini, laki-laki Abdullah ibnu Abbas diam. Dan dia berkata, guru, saya sudah baikan dengan bibi saya. Barusan saya datang ke rumahnya dan kami sudah bermaaf-maafan. Bibi saya menyuruh saya datang kemari. Berubah rona wajah Abdullah ibnu Abbas dan berkata, bagus kalau begitu. Guru, saya diperintahkan oleh bibi saya bertanya. Apa yang mau engkau tanyakan? Yang mau saya tanyakan adalah, apakah hukuman yang dijanjikan, yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang memutuskan tali silaturahim? Maka Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Kabair ini menjawab, ada 3. Yang pertama seperti yang kau sudah tahu, yaitu rahmat Allah tahan dimanapun, di komunitas manapun orang yang memutuskan tali silaturahmi itu berada. Sampai orang itu menyingkir dari komunitas tersebut, barulah rahmat kembali Allah turunkan. Yang kedua, bila lewat daripada 3 hari saja, maka amalan orang tersebut Allah gantung, Allah tahan di langit dunia, sampai yang bersangkutan kembali berbaikan dan menyambung tali silaturahimnya dengan orang yang telah dia putuskan atau telah putus tali silaturahim dengan orang itu. Dan yang ketiga, seperti dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah memutuskan rahimnya atau rahmatnya dengan orang tersebut. Ar-rahimu, rahim itu adalah minismi, dari rahmatku, dari namaku. Man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menyambungkannya, maka aku menyambungkan rahmatku untuknya. Faman qata'aha qata'tuhu. Siapa yang memutuskan tali silaturahim, aku putuskan pula rahmatku darinya. Kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi umat Islam pada hari ini, kondisi yang sangat mengenaskan, sangat memprihatinkan, dan memang kita di akhir zaman. Di akhir zaman, lihatlah bagaimana mudahnya tali silaturahim itu tercabik-cabik, terkoyak-koyak, putus-putus, hanya dalam masalah-masalah kecil saja. Hanya dalam masalah-masalah gampang, masalah-masalah remeh-temeh. Padahal pemutusan tali silaturahim hanya boleh terjadi dalam masalah-masalah prinsip, beda agama umpamanya, beda akidah umpamanya, ya. Ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya prinsip yang tidak bisa dimaafkan, maka saat itu dibenarkan kita untuk tidak bertegur sapa. Ibrahim, itu ayahmu, sudah jelas akidahnya beda. Ibrahim, katakan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan pernyataan Nabi Ibrahim ini dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang kelima. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Pernyataan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang seiman dengan Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, dan Ibrahim kepada ayah kandungnya sendiri, kami nyatakan antara kami dengan engkau sudah putus. Bahkan kita ini bermusuhan. Kami nyatakan kalian kafir dan kami kafirkan keyakinan kalian. Memang beda akidah. Seperti Ibrahim dengan ayah kandungnya Azar, pembuat patung dan berhala. Begitu juga Nuh dengan anaknya Kan'an. Hai Nuh, itu bukan lagi anakmu. Ya Rab, dia anakku. Bukan. Sekali lagi engkau katakan dia anakmu, hai Nuh, aku hapus namamu di antara para nabi. Allah suruh putuskan hubungan. Memang Allah yang wajibkan memutuskan hubungan juga jika sudah beda akidah, jika sudah beda keyakinan. Tapi selama keyakinannya sama, akidahnya sama, justru yang Allah perintahkan adalah i'tisam. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang eratlah kamu dengan tali Allah secara keseluruhan. Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berbeda-beda nama-namanya, berbeda-beda kelompoknya, tapi masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah satu, ada dalam rumah yang satu. Kaum muslimin yang kami muliakan, rumah umat ini adalah namanya Islam. Orang tua yang menjadi induk di rumah itu adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Anak-anak yang lahir dari kedua orang tua ini
Kalau diumpamakan satu rumah, anak-anak yang lahir dalam satu rumah ini, bentuk fisik mereka, wajah mereka, warna kulit mereka, dan karakter mereka masing-masing jelas beda-beda. Yang ini namanya Fulan, yang ini namanya Fulanah, yang itu namanya Hamid, yang ini namanya Ahmad, yang itu namanya Sultan, yang ini namanya Sayyid. Anggaplah seperti itu. Nama berbeda-beda. Kulit juga mungkin berbeda-beda. Suara juga berbeda-beda. Dari nama saja sudah beda, karakter juga beda. Walaupun kedua orang tua tetap sama, perbedaan-perbedaan ini tetaplah tidak dianggap karena mereka bersaudara. Sekali lagi saya ingatkan, mereka tetap bersaudara. Sebab apa? Kedua orang tuanya sama, lahir dari sulbi dan rahim yang sama, tinggal di rumah yang sama, maka mereka adalah bersaudara. Ingat ini baik-baik kaum muslimin. Sekarang Rasul SAW mengatakan, umatku nanti akan terpecah menjadi 73 kelompok dan golongan. Thintani wa sab'una firqatan finnar. 72 kelompok golongan di dalam neraka. Firqatun fil jannah. Cuma satu kelompok yang selamat masuk ke dalam surga. Para ulama ahli hadis dan ahli fikih sepakat mengatakan bahwa kelompok yang selamat masuk dalam surga ini mereka disebut dengan firqatun najiyah. Satu kelompok yang selamat. Dan disebut dengan sebutan umum oleh umat Nabi Muhammad secara sepakat dengan gelaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika khilafah Islamiyah runtuh pada tanggal 3 bulan Maret pada tahun 1924, umat ini masuk pada fase keempat. Pada fase tersebut tidak ada khilafah Islamiyah. Baru nanti pada fase kelima kembali khilafah Islamiyah menggenggam dunia, umat kembali menjadi satu dan padu. Dalam suasana khilafah Islamiyah tidak ada, fase keempat kekosongan khilafah, umat ini rentan sekali. Tidak ada pelindungnya, tidak ada pemersatunya. Maka umat pun terpecah-pecah menjadi kepingan-kepingan kecil. Tapi ingat, seberapapun kecilnya pecahan-pecahan itu, mereka masih dalam satu kelompok yang disebut dengan firqatun najiyah. Mereka masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia namanya sudah beda-beda. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Jama'atut Tabligh, ada Ikhwanul Muslimin, ada yang namanya Wahdatul Islamiyah, ada namanya macam-macam. Tapi mereka seluruhnya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran mereka masih Al-Quran yang sama yang mereka imani. Rukun iman mereka masih rukun iman yang 6 yang sama. Rukun Islam mereka masih 5 sama. Rasul mereka adalah Nabi Muhammad SAW dan mereka mempunyai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sama. Perbedaan mereka adalah perbedaan furu'. Perbedaan yang sebenarnya tidak boleh dianggap itu adalah perbedaan. Dan perbedaan yang harus saling menghormati. Kaum muslimin yang kami muliakan. Ahlus Sunnah wal Jamaah diwajibkan menghargai saudaranya yang lain walaupun namanya beda. Walaupun namanya beda, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Wajib menghargai memuliakan. Saya analogikan kembali dengan contoh rumah dengan beberapa saudara. Bapak, namanya siapa Pak? Pak Saiful. Saya nama saya Zulkifli Maman Ali. Bapak namanya siapa? Pak Nasir. Pak Saiful, Pak Nasir, Pak Zulkifli Maman Ali. Kami namanya beda-beda. Tapi orang tua kami sama. Tinggal di rumah yang sama, yaitu Islam. Orang tuanya Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan-perbedaan nama bukan menjadikan kami harus saling bermusuhan dan mengatakan kamu bukan saudaraku karena kamu tidak senama denganku. Bahkan wajah kamu tidak mirip denganku. Kan nggak mesti seperti itu berfikirnya. Jelas salah itu kaum muslimin. Jelas salah. Ya, kamu namanya beda, tapi orang tua kita kan sama. Kita bersaudara, kan begitu kan? Kaum muslimin yang kami muliakan, yashuddu ba'duhu ba'da. Ini yang harusnya terwujud. Kemudian perbedaan karakter, perbedaan sifat. Yang ini agak sedikit pemarah, ini agak sedikit egois, ini agak sedikit bakhil, ini agak sedikit apapun perbedaan karakter nggak ada masalah. Itu tidak mengeluarkan mereka dari persaudaraan mereka. Kaum muslimin, antara NU dengan Muhammadiyah ada perbedaan, tapi bukan prinsipal. Ada perbedaan. Harusnya
keharmonisan itu terwujud. Begitu juga antara Wahdah Islamnya, antara Persis, antara Tabligh, antara Ikhwanul Muslimin kalau seandainya ada di Indonesia ini dan lain-lainnya. Mereka seluruhnya adalah bersaudara. Karena mereka masih ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tidak pantas kita paksakan orang lain kamu harus mirip dengan saya. Tapi wajah kita kan agak beda. Udah operasi plastik. Nama kita kan beda. Miripkan nama kamu dengan saya. Nggak bisa begitu maksakan diri namanya. Hargai perbedaan yang ada karena itu adalah sebuah fitrah. Itu adalah sebuah sunnatullah. Begitu saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dengan prinsip seperti ini, kita akan mudah menyatu. Orang yang betul-betul bukan saudara kita, yang jelas bukan dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Seperti Syiah, jelas-jelas mereka adalah orang yang berbeda rukun Islamnya dengan kita. Berbeda rukun imannya dengan kita. Berbeda dalam masalah usul. Perbedaan kita dengan mereka bukan dalam masalah bukan masalah furu', tetapi dalam masalah usul. Perbedaan yang tidak bisa dimaafkan. Syahadatnya saja sudah beda. Klaim mereka tentang Al-Quran sangatlah mengenaskan dan menyedihkan hati. Ini jelas beda. Ahmadiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah beda. Antara Khawarij, antara Murji'ah, antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah beda habis. Ini tidak bisa dipersatukan. Tetapi sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib tetap bersatu, tidak boleh saling diam-diam. Di akhir zaman kata Nabi, umatku hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang mereka kenal saja. Kalau dalam kelompoknya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hangatnya luar biasa. Tapi di luar dari kelompoknya, disapa Assalamualaikum, dia buang muka. Ajaran seperti apa yang seperti ini? Dia beda dengan saya, gurunya beda dengan guru saya. Bedanya di mana? Ibarat Allah yang kami muliakan, berfikirlah kita dengan jernih dan cerdas. Sesungguhnya kita sama dalam masalah usul, perbedaan furu' tidak masalah. Sufyan Ats-Tsauri berkata begini. Idza ra'aita rajulan ya'malu bil ilmi wa anta tara ma yukhalifuh fala tanhahu. Bila engkau melihat ada orang lain mengamalkan suatu amalan yang menurut engkau amalan tersebut beda dengan engkau, sementara dia bersandar kepada ilmu. Umpamanya dia mazhabnya Syafi'i. Mazhab saya Maliki umpamanya ya. Yang ini mazhabnya Hanafi. Masing-masing mereka berlandaskan dengan ilmu. Ada sumbernya, ada dalilnya. Wa anta tara ma yukhalifuh. Sementara engkau melihat apa yang dia amalkan berbeda dengan apa yang engkau ketahui. Fala tanhahu. Jangan engkau melarangnya. Selama dia ada sumbernya. Sumbernya dari mazhab Hambali. Sumbernya adalah dari mazhab Maliki. Ada yang meletakkan tangannya di sini, ada yang melepaskan tangan. Ini jelas beda mazhab. Beda mazhab bukan berarti beda agama. Ibarat Allah, bukan berarti beda agama. Dia tetap sama dengan kita, kita dengan dia mirip dalam masalah usul. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, ingat, ketika kita diam-diaman seperti ini, yang diuntungkan adalah musuh-musuh Allah. Mereka menangguk kelemahan kita. Ketika Allah berfirman, "Fala tanaza'u." Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bertengkar, jangan kamu ribut, hilang kekuatan kamu dan hilanglah wibawa kamu. Umat ketika ribut, hilang kekuatan umat ini. Umat ketika bertengkar, hilang wibawa umat ini. Musuh yang diuntungkan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Camkanlah ini baik-baik sesungguhnya. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Inna syayatina qad ya'isu ayyu'badu fil Arab, walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya setan-setan itu sudah putus asa kalau mereka kembali diibadahi. Untuk nyembah setan pada hari ini, diharapkan dari orang Arab dan orang Muslim yang sudah beriman, nggak mungkin orang mau lagi nyembah setan. Walakin akan tetapi fit tahrish bainahum. Setan masih punya peluang. Yang peluang ini bahayanya, bahaya risiko dan akibatnya sama besarnya dengan menyembah setan, yaitu memecah belah sesama mereka. Pecah belah umat ini sesama mereka. Ibarat Allah yang kami muliakan, perpecahan umat ini sangat menguntungkan setan. Sebab apa? Bahaya dan risikonya hampir sama dengan setan itu sendiri yang diibadahi kita sembah. Na'udzubillah. Kalau kita menyadari hal ini, maka umat tidak mau dirobek persatuannya. Tidak mau diajak dan diadu domba sesamanya. Kita bersaudara, perbedaan nama, yang satu Muhammadiyah, yang satu NU, yang satu apalah namanya, tidak jadi masalah. Sekali lagi, tidak boleh dipermasalahkan.
Harus saling menghargai, menghormati, dan menerima. Ibarat Allah yang kami muliakan, oh Ustadz, menurut kami itu adalah bid'ah. Bid'ah juga dibagi oleh para ulama kepada dua. Ada namanya bid'ah amaliyah, ada namanya bid'ah aqadiyah. Bid'ah amaliyah, ini masih menetapkan orang ini masih dalam lingkungan Islam. Kalau bid'ahnya bid'ah aqadiyah, yang sifatnya keyakinan dan prinsip akidah, baru dia keluar dari Islam. Selama bid'ahnya cuma amaliyah, maka dia dan saya masih sama-sama Muslim. Urusan dia melakukan bid'ah amaliyah bagaimana di sisi Allah, itu urusan dia dengan Allah. Sementara yakinilah ini masih saudaraku, aku masih saudaranya. Terjadi apa-apa dengannya, respon dong. Satu tubuh Pak, satu tubuh. Ketika tangan kiri, namanya juga tangan kiri mesti beda dengan tangan kanan dong. Ya, posisi jarinya aja udah kayak gini. Yang satu jempolnya sebelah sini, yang ini sebelah sini. Beda, tapi bagaimanapun mereka satu kesatuan dari tubuh ini. Ketika ini gatal, nggak mungkin tangan ini mencari untuk menggaruknya. Ini akan datang spontan membantu tanpa minta tolong, tanpa WA-an segala macamnya, langsung datang garuk. Betul tidak? Spontan. Bapak Ibu, coba yang ini egois, rasain lu kiri, coba jadi kanan, lu gua bantu, katanya kanan. Kan nggak mungkin. Bapak Ibu, jangan paksakan orang harus sama dengan kelompok kita. Harus sama dengan golongan kita. Harus namanya dengan kita. Nggak bisa kaum muslimin. Perbedaan adalah sebuah sunnatullah, tapi jangan menjadikan perbedaan itu sebagai asbab kita berpecah belah. La haula wala quwata illa billah. Lalu bertanya orang, Ustadz, bagaimana kalau dia yang buang muka? Bagaimana kalau dia yang tidak mau menegur sapa kepada kita? Apa respon kita? Syekh Hasan Al-Basri berkata, engkau tidak mungkin mendengarkan bunyi tepukan telapak tangan bila tepukan itu hanya sebelah. Engkau pasti akan mendengarkan bunyi tersebut jika ada yang menanti. Coba seperti ini. Ada yang memukul. Kedengaran nggak suara? Kedengaran. Kedengaran. Ini maksudnya apa? Yang disebutkan memutuskan tali silaturahim, baik orang yang memutuskan atau kita yang merespon pemutusan itu. Artinya gimana? Jangan kita yang ngerespon. Kalau dia putusin, itu urusan dia. Tapi asal ketemu dengan dia, Assalamualaikum, dijawab nggak dijawab, bukan urusan. Ya, dia ada kemalangan, datangi, jambangi, berikan santunan, tolong apa yang bisa. Dia dapat hal yang baik, alhamdulillah ikut bersyukur. Diundang, datang, dan seterusnya kaum muslimin. Tapi kalau kita respon, saya sih tergantung. Kalau dia mau baikan, saya akan sambut. Kalau dia tegur saya balas. Kalau dia salami saya akan sambut jabatan tangannya. Tapi kalau dia diam, saya juga bisa diam. Yang begini ini bukan hebat. Bahkan kata Nabi, laisal wasil bil mukafi, walakinil wasil man wasala rahima mimman qata'ahu. Bukanlah yang disebut dengan orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang menunggu respon balik dari orang itu seperti apa. Dia akan membalas seperti itu. Bukan itu yang menyambung tali silaturahim. Walakinil wasil, akan tetapi yang disebut dengan penyambung tali silaturahim adalah orang yang menyambungkan tali silaturahim dari orang yang memutuskan. Anggaplah dia mutusin. Dia dulu minjam uang kepada kita, dia berhutang. Karena kita menolak, lalu dia nggak mau menegur sapa kita. Yang salah dia atau kita? Yang salah dia atau kita? Siapapun yang salah, maka kita tidak boleh menerima ajakannya untuk putus tali silaturahim. Asal ketemu, Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bukan hanya sesama kelompok kita saja. Asal dia muslim, tanda-tanda muslimnya ada, dan kita tahu dia memang adalah muslim, dan dia belum lagi keluar dari Islamnya, maka kita harus menyampaikan salam kepadanya, dan yang wajib menjawab salam darinya. Begitu kaum muslimin. Ustadz, kalau dia buang ludah gimana? Biarin aja air ludahnya yang habis. Kalau dia buang muka gimana? Nggak apa-apa. Mukanya habis. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana? Yang penting amalan saya selamat. Soalnya kalau kita merespon, amalan kita dan dia sama-sama ditahan. Lah kita nggak mau amalan kita ditahan, betul tidak? Maka kalau tidak mau, kita yang harusnya aktif. Kita yang harusnya menyambungkan tali silaturahim. Sekali lagi, dia respon atau tidak dia respon itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedih melihat Indonesia sekarang, Pak. Pantesan rahmat Allah ditahan-tahan oleh Allah dari langit. Susah untuk turun rahmat, makin kesininya, makin sulit nggak keadaan Indonesia? Makin
Semua orang memahami Indonesia carut-marut dalam segi apa saja. Sekarang ini. Salah satu asbabnya karena Indonesia terpancing umatnya mudah saling bermusuhan. Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Muqaddimah Kitab Al-Iman. Nabi Muhammad SAW dapat kabar baik dari malaikat Jibril. Diberitakan kepada beliau kapan tepatnya Lailatul Qadar. Lah ini kabar baik. Nabi ingin share ini kepada para sahabat. Lalu Nabi kumpulkan seluruh sahabat, kumpul. Saya ingin umumkan tentang Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat pada kumpul. Ternyata terdengar ada suara meninggi. 2 orang dari kalangan sahabat ada yang bertengkar. Suara mereka menjadi tinggi. Nabi terdiam lalu berkata, bubarlah kalian semuanya. Bubarlah kalian semuanya. Ingatan saya tentang kapan tepatnya Lailatul Qadar sudah diangkat kembali. Udah lupa oleh saya. Padahal kalau sempat saya sampaikan sampai hari kiamat, kalian akan tahu kapan Lailatul Qadar. Sudahlah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir setiap bulan Ramadan. Itu aja. Kalaulah sempat kalian tidak bertengkar tadi, maka ini nggak dicabut. Coba lihat Pak, rahmat yang udah turun saja bisa dicabut balik gara-gara adanya pertengkaran di antara sesama muslim. Boro-boro yang dari langit mau diturunkan ke bawah, yang udah di bawah aja ditarik balik ke atas gara-gara ada pertengkaran. Coba lihat ini, Indonesia. Sesama muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah begaduh, ribut, nggak mau tegur sapa. Saling bermusuh-musuhan, bahkan na'udzubillah kalau sempat menghunus pedang sesama mereka. La haula wala quwata illa billah. Suami istri kalau sempat begitu, ribut di rumah, rahmatnya dan rahmat dari Allah yang ada aja dicabut, boro-boro yang turun dari langit diharapkan nggak akan terjadi. Akhirnya rumah itu jadi panas. Rezeki jadi jauh. Kalau suami istri ribut, istighfar. Cepat kaum muslimin robah. Robah keadaan, perbaiki kembali suasana, sambung kembali tali silaturahim. Dengan apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu ingat, saya dengan mertua saya sampai hari ini tidak tegur sapa. Hati-hati. Saya dengan tetangga saya di NU, saya Muhammadiyah. Yang ini. Sudah stop. Kita seluruhnya adalah sesama muslim bersaudara. Maka wajib kita menyambung tali silaturahim. Dia ngundang, maka datanglah. Itu bukan dari kelompok kita. Khalas dia muslim enggak? Iya, maka undang dia. Kita ada acara walimahan, ada acara kendurian. Saling mengundang Pak. Saling berbagi. Ketika ada musibah, saling menolong, membantu dan meringankan. Seterusnya begitu. Ibarat Allah yang kami muliakan, sekali lagi dalam prinsip kita sebagai sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini harus menjadi ummatan wahidah, umat yang satu. Coba lihat bagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura. Allah perintahkan seluruh para nabi-nabi, ani'budullah, ya, sembahlah oleh kalian akan Allah. Kemudian perintah Allah berikutnya setelah perintah menyembah Allah itu adalah wala tatafarraqu. Janganlah kamu berpecah belah. Janganlah kamu berpecah belah. Janganlah kamu berpecah belah. Allah mengharamkan perpecah belahan itu. Kaburat 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Bagi orang-orang musyrik berat betul ajakan kamu ini. Afwan ini kalau saya harus belak-belakan menyampaikan dari ayat ini Allah mengatakan kaum muslimin, orang-orang musyrik tidak suka persatuan. Orang-orang musyrik benci adanya himbauan dan ajakan untuk persatuan. Kalau ada yang malah memecah belah umat, maka potensi dia sebagai seorang musyrik kelihatan di situ. Dia suka umat ini pecah belah. Dan dia tidak suka umat ini menjadi satu. Maka penyuruh-penyuruh pemecah belah ini, mereka adalah orang-orang yang musyrik. Karakter mereka itu, umat ini dia senang untuk mencabik-cabik persaudaraan, memutuskan tali persaudaraan. La haula wala quwata illa billah. Makanya kaum muslimin ketika Nabi Muhammad SAW melewati bersama sahabat, beliau menunggangi onta, ya, lewat di beberapa kuburan. Tiba-tiba ontanya ngamuk. Onta Nabi ngamuk. Untung Nabiullah Muhammad SAW sigap dan segera turun. Ontanya dilarikan jauh, ditambatkan di batang kurma yang jauh dari kuburan. Lalu Nabi datang kembali. Tuan-tuan tahu nggak itu kuburan siapa?
Sahabat-sahabat mengatakan, ada yang mengatakan, saya tahu ya Rasulullah, ini kuburan fulan bin fulan dari kabilah anu. Yang itu kuburan fulan bin fulan dari kabilah anu. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir, wa fi riwayah ukhra wa innaha la kabirah. Mereka sekarang ini sedang diazab, kata Nabi. Mereka sekarang ini sedang diazab. Yang satu diazab karena kencing. Yang satu diazab karena mengadu domba sesama saudara muslim. Sehingga yang akrab jadi bermusuhan, suami istri jadi bercerai, dua kampung saling perang, ya. Orang-orang yang bersaudara dalam agama, dalam Islam juga jadi saling pecah. Ya. Nah, ini para pengadu domba, Pak, diazab, belum lagi di akhirat. Di dalam kubur saja sudah diazab. Wal'iyadzubillah. Hamba-hamba Allah yang kami mulia, jangan mau disulut dan diadu domba. Coba saja lihat. Kaum Syiah yang kita ketahui track record mereka dalam sejarah, mereka lah pengadu domba umat. Mereka lah yang menyebabkan umat ini sering beradu bersama mereka. Dan sekarang mereka munculkan istilah-istilah semacam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Ini adalah bahasa-bahasa yang dimunculkan. Coba lihat dalam buku Zionis dan Syiah Bersatu Hantam Islam. Lihat dalam buku ini, ibarat Allah, istilah-istilah itu dimunculkan mereka agar menghantuk-hantukkan, ini bahasa orang Padang ya. Agar mereka membentur-benturkan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita jangan tersulut. Kita jangan mau terpancing. Katakan sekali lagi, dia dan saya bedanya apa sih? Oh, ternyata bedanya tidak yang prinsip. Maka dia dan saya berarti sama. Tapi antara kita dengan Syiah perbedaannya usul, perbedaannya prinsip. Dan ini baru bukan saudara. Ibarat Allah yang kami muliakan, sebagaimana imam mereka, ulama mereka di sana mengatakan, ta'dzibus sunni yujibu dukhul jannah. Bisa menyiksa satu orang sunni, maka si penyiksa ini wajib masuk surga. Sunni itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ta'dzibus sunni ma'adzabhihim yujibu dukhulul jannah biduni hisab. Siapa yang bisa menyiksa satu orang sunni, bisa menyiksa satu orang sunni dan menyembelihnya, maka si pelaku wajib masuk surga tanpa hisab. Itu akidah mereka, itu keyakinan mereka. Inilah perbedaan yang saya katakan usul. Sementara dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah membunuh satu orang manusia yang tidak bersalah, hukumannya sama dengan membunuh satu manusia satu bumi. Betul tidak? Allah yang berfirman demikian. Bukan sembarangan. Lah kalau mereka asal sunni yang disiksa, apalagi bisa dibunuh, maka sama dengan, pahalanya sama dengan masuk surga tanpa hisab. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami telah diadu domba. Sesungguhnya kami telah dipecah belah. Hamba-hamba Allah, kita sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tumbuhkan rasa. Bukankah Bapak Ibu termasuk orang yang rindu dengan hadis berikut? Dengarkan hadis berikut. Inna yaumal qiyamah la unasan. Inna yaumal qiyamah la unasan. Yaghbituhumul anbiya wa syuhada wa laisu bi anbiya wala syuhada. Pada hari kiamat nanti ada manusia-manusia yang dicemburui oleh para nabi-nabi. Dan orang-orang yang syahid di dunia juga cemburu dengan manusia-manusia ini. Wa inna wujuhahum lanur wa manazilahum minan nur. Sesungguhnya wajah-wajah mereka bercahaya dan mereka ditempatkan di atas cahaya. Cemburu para nabi dan syuhada, padahal mereka yang dicemburu itu bukanlah para nabi dan juga bukan para syuhada. Qalu, para sahabat bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami sifat-sifat dan ciri-ciri mereka itu apa? Maka Nabi mengatakan, mereka-mereka yang ketika hidup di dunia yatahabbuna fillah. Mereka dulu di dunia menjalin hubungan dan saling mencintai hanya karena Allah. Ini sama dengan saya, dia muslim, saya muslim, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dia saling mencintai, padahal sesama mereka tidak ada hubungan nasab. Sesama mereka tidak ada hubungan bisnis. Tidak ada hubungan kekeluargaan karena pernikahan atau apalah namanya. Ternyata mereka bisa saling menyayangi dan mencintai karena Allah. Maka nanti di hari kiamat, diberikan oleh Allah mereka itu di tempat yang bercahaya.
Dan mereka berdiri di atas tempat yang bercahaya, wajah mereka bercahaya, bahkan cahaya mereka, kata Rasulullah, lebih tajam dan lebih kuat daripada cahaya matahari. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Seluruh para nabi dan para syuhada cemburu dengan posisi yang Allah tempatkan mereka. Sekali lagi, mereka siapa-siapa saja, mereka adalah orang-orang yang di dunia dulu saling mencintai walaupun mereka berbeda. Saling menyayangi walaupun mereka tidak sama. Persamaan mereka hanya satu saja. Mereka sama-sama umat muslim, ahlus sunnah wal jamaah. Wahai saudara-saudaraku, wahai hamba-hamba Allah yang saya cintai. Ini seruan umum kepada kita. Kita umat Nabi Muhammad. Perbedaan-perbedaan kita wajib ada dan tidak akan pernah tidak ada. Ya, tidak akan pernah. Untuk tidak ada itu mustahil. Maka sama dalam satu keluarga tadi. Saya saja Pak dengan adik saya itu beda. Tingginya udah beda, warna kulitnya beda, suara juga beda, cara berpikir beda. Tapi alhamdulillah kami bersaudara. Karakternya agak keras, saya keras, lebih keras lagi dia. Tapi kami tetap bersaudara. Inilah yang kita umpamakan dalam satu tubuh ahlus sunnah wal jamaah. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara tubuh-tubuh umat Islam yang ada pada hari ini. Mereka tetap ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kalau ada yang bertanya pada saya, Ustaz, itu jamaah tabligh bagaimana? Saya katakan mereka ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk firqatun najiyah insyaAllah ta'ala. Oh perbedaan apakah, tapi mereka melakukan amalan-amalan seperti ini, amalan begitu, itu urusan mereka dengan Allah. Selama itu bukan usul, selama itu bukan prinsip, mereka tidak keluar dari Islam. Dan keberadaan mereka sangat berguna bagi Islam. Mereka lah yang penuh pengorbanan, mengantarkan dakwah, mengajak orang-orang untuk datang ke masjid. Sekali lagi, apa-apa yang ada pada mereka segi usul, mereka sangat berjasa bagi Islam ini. Mereka sangat berjasa bagi umat ini. Keberadaan mereka adalah bahagian penguat. Bagaimana dengan Hizbut Tahrir, mereka juga ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana dengan Ikhwanul Muslimin, mereka ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana dengan Salafi, mereka ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana dengan NU, ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana Muhammadiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Ini jelas-jelas kaum muslimin. Sekali lagi ini jelas-jelas mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka seluruh mereka adalah saudara kita. Mereka harus ada di hati kita. Kita harus mencintai mereka. Tapi Ustaz, kenyataannya mereka udah benci dengan kita. Karena kita lain kelompok dengannya. Itu urusan dia. Sekarang benahi dari diri kita dulu. Kalau dakwah seperti ini mengembang kemana-mana, maka tumbuh perbaikan di hati masing-masing ingin berubah. Sudah selesai. Selesai kaum muslimin. Kita mengajak kepada persatuan. Dan kita tidak inginkan adanya perpecahan. Persatuan umat ini hanya akan terwujud 100% ketika fase kelima kita masuki, yaitu fase khilafah Islamiyah yang Allah janjikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-55. Dan itu soon, insya Allah, very very soon. Ya, dalam waktu yang cepat Allah akan kembalikan kita kepada kekuatan dan kekuasaan yang menyelimuti bumi ini dalam wujud tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Jika CIA berani mengatakan dalam New York Times bahwa khilafah Islamiyah akan tegak kembali menurut jangkaan mereka tahun 2020. Sementara KGB Rusia mengatakan khilafah Islamiyah jaya-jayanya nanti akan ada pada tahun 2025. Apapun perkiraan mereka itu urusan mereka dan kita tidak akan membina akidah dan keyakinan kita dengan apa yang mereka katakan. Tetapi apa yang mereka katakan ternyata Al-Quran, di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 juga menjamin kita akan kembali memimpin seluruh dunia. Khilafah akan kembali tegak. Di dalam hadis Imam Ahmad, hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir bahwa Islam pada akhirnya di muka bumi akan kembali memimpin seluruh dunia. Nah inilah yang bisa mempersatukan umat secara utuh. Kalau sekarang kita wajib berusaha untuk bersatu. Walaupun betul-betul satu itu tetap tidak akan bisa terwujud. Nah, akan tetapi setidak-tidaknya, walaupun udah beda-beda Pak. Sekarang Bapak udah berumah tangga, buat rumah di sana. Ini juga udah berumah tangga, buat rumah sana. Rumah induk kan masih ada. Ibu Bapak kan masih hidup, ya. Walaupun Bapak Ibu yang kami muliakan sudah beda-beda rumah di sana, tetap mereka bersaudara. Sekarang kita sudah beda-beda rumah. Sebenarnya tidak ada masalah sekali lagi. Bertakwalah kepada Allah. Ingat, ini penutup. Ingat di dalam surat Ali Imran ayat 102 tegas Allah SWT mengatakan, kalau kamu ingat dulu ketika kamu masih berpecah belah. Kamu ada di pinggir-pinggir jurang. Tergelincir ke kanan, jatuh masuk jurang. Tergelincir ke kiri, jatuh masuk jurang. Inilah suasana kamu dalam perpecahan. Lalu dengan datangnya Islam kamu menjadi satu. Dengan kamu satu itu Allah jadikan kamu bagaikan di hamparan luas. Selamat kamu dari api neraka. Maksud pesan ini apa kaum muslimin? Jelas dari Allah. Allah tidak suka hambanya yang berpecah belah, bermusuh-musuhan. Allah tidak suka. Orang ini kalau sempat mati sementara dia masih membenci saudaranya, masih putus tali silaturahminya, kasihan nasib orang ini. Inilah dia
yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya nasihatkan untuk diri saya dan untuk Bapak Ibu semua. Semoga hamba-hamba Allah dicintai oleh Allah. Semoga hamba-hamba Allah seluruhnya diselamatkan oleh Allah dari hawa permusuhan dan kebencian sesama kita. Mari bersatu wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, wahai ahlus sunnah wal jamaah. Saya mencintai antum semua dan antum juga wajib saling mencintai sesama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nastaghfiruka ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.